Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Ibu Retno, ada Ibu Nanik, ada Ibu siapa ya, Wani tadi itu ya. Ya, ada Ibu Wani Herlina. Terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan yang kelima. Ya, seperti biasa kalau udah masuk pertemuan kelima biasanya agak-agak mulai memang materinya juga kita sebenarnya sama dengan yang kemarin. Kita hanya memberikan bukan hanya ya, kita memberikan satu motivasi bahwa menulis itu adalah sesuatu yang mudah dan yang paling penting itu adalah harus dinikmati. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita menulis buku dan juga artikel itu yang paling penting itu adalah menikmati tulisan itu, menikmati proses dalam menulis. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di materi saya tidak terlalu banyak dan hampir sama gitu ya. Bahkan nanti di pertemuan ke-6 itu sudah tidak ada materi karena kita akan fokus kepada review dari masing-masing tulisan. Dan kita insya Allah konsisten sesuai dengan kurikulum. Jadi nanti kalau umpamanya yang seperti Bu Retno di sini ada 12 bagian atau 12 bab, maka kita akan bagi menjadi 4 kali pertemuan. Ya, jadi 4 kali pertemuan sehingga ya kalau 12 dibagi 4 berarti sekitar 3. So berarti malam ini saya akan mereview tulisan atau buku dari karya dari Bu Retno ini 3 bagian. Nah setelah itu nanti diperbaiki lagi, baru nanti next berikutnya. Sebenarnya kalau Bu Retno ini nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak perbaikan, tidak terlalu banyak review, tapi nanti saya akan sebutkan juga. Nanti ada Bu Nanik juga, kemudian yang lainnya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke review saya menggunakan notebook saya. Di sini saya ingin berbicara dulu tentang memang ketika menulis itu banyak sekali godaannya atau banyak sekali cabarannya atau tantangannya. Salah satunya adalah memang apa yang disebut dengan ketika ide dan gagasan itu sudah tidak ada gitu ya, sudah tidak ada. Padahal kemarin saya selalu katakan bahwa ketika tulisan itu kita sudah tentukan dari sisi formal atau mungkin populer, maka kita sudah bisa melanjutkan sebenarnya. Termasuk kemarin juga saya katakan tentang topik dari tulisan kita tersebut. Jadi dari outline itu otomatis dia adalah bagian dari topik. Jadi umpamanya di pendahuluan juga ada topiknya. Saya ambil contoh di sini Ibu Retno yang pendahuluan kemarin kita sudah bahas sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau saya lihat di sini ya untuk 2,5 halaman sebenarnya sudah cukup sih, sudah cukup. Cuman nanti di akhir itu saya akan review lagi. Kenapa? Karena masih agak sedikit kalau saya bilang itu walaupun dia pendahuluan, tapi biasanya di awal itu memang saya katakan kemarin itu ada gambar atau mungkin ada semacam tabel atau mungkin ada semacam, kalau saya biasa senang itu menggunakan smart chart-nya Word yang 2016 atau yang lain juga ada. Itu saya senang sekali sehingga nanti itu memudahkan untuk beberapa orang yang suka dengan mungkin gambar, ilustrasi dan lain sebagainya. Termasuk nanti di bab pertama saya ngulang lagi, saya baca barusan itu perlu adanya tambahan. Oke, balik lagi ke tadi secara umum bahwa ketika tulisan kita ternyata mentok gitu ya, kita mau nulis apa lagi bingung gitu ya. Nah, menurut saya itu kita bisa loncat ke bagian yang lainnya ya, karena saya juga sering seperti itu ketika bagian pertama kayaknya agak ribet sekali gitu ya, kemudian akhirnya saya pindahkan ke bagian yang lainnya, artinya saya pindah ke bagian yang lainnya sehingga nanti oke, ini udah selesai, tinggal naik lagi ke atas lagi, baca lagi ya, sehingga saya juga tadi menyelesaikan bantuin teman untuk menulis proposal tesis, alhamdulillah udah selesai. Kemudian kemarin malam itu bikin teman juga
bantuin itu untuk proposal disertasi ternyata mudah sekali gitu ya. Jadi kalau saya bisa mengatakan sekarang gitu, ini motivasi saja bahwa menulis untuk yang formal semacam textbook dan lain sebagainya, termasuk skripsi, tesis dan disertasi itu lebih mudah daripada menulis populer. Karena tadi contohnya Ibu Wani ketika menulis populer malah jadinya bingung gitu ya. Termasuk di sini mohon maaf saya sebutkan kemarin Abah ya, Abah siapa nih namanya nih? Pak Abah Agung. Nah, Abah Agung itu ketika iya benar Abah Agung atau Agus Toha ya, mohon maaf salah. Oh, Pak Agus Toha, maaf salah Pak Abah, mohon maaf nih. Yang Pak Agus Toha hari ini absen. Pak Agus Toha itu ketika ingin populer kok jadi malah dari mulai bahasanya itu nggak masuk gitu ya. Kemudian kedua juga temanya atau mungkin pembahasannya itu nggak nyambung gitu ya. Nah itu biasanya memang tadi outline ya dalam setiap topik atau dalam setiap bagian itu sangat menentukan gitu ya. Contohnya ketika Ibu Wani berbicara tentang awal mula atau sebab-sebab dari depresi, itu tentu saja, saya bilang hanya saya menjawab itu hanya dengan paraphrase ya, paraphrase. Jadi mengganti tulisan yang sifatnya itu formal kepada tulisan yang populer. Ini sedikit trik yang mana saya katakan itu bukan sesuatu yang bukan plagiarisme, bukan, tapi itu paraphrase. Jadi gini, Buan itu umpamanya saya kasih tadi tentang sebab-sebab depresi, ya gitu kan, sebab-sebab depresi. Ya tinggal search aja sebab-sebab depresi. Di internet itu akan muncul banyak sekali. Nah, kemudian kita cari yang kira-kira pas, kita copy paste, kemudian kita copy, kita pastekan di buku kita, kemudian diletakkan di bagian bawah. Nah, kemudian di bagian atasnya kita tulis dengan bahasa kita, seperti ngikutin dia. Karena kan itu ya namanya sebab depresi, nggak mungkin dong kita bikin teori sendiri gitu ya. Pasti kita ngambil dari orang lain tapi dengan bahasa kita. Sebab-sebab depresi. Kemudian yang kedua jenis-jenis depresi ya. Nah, itu mungkin nanti ya tinggal copy dari umpamanya dokterapa.com gitu ya, kemudian dipindahkan, kemudian di copy di paste-nya itu, di paste-nya itu di bagian bawahnya, kemudian di atasnya kita nulis dengan bahasa kita yang lebih populer. Atau kalau memang untuk memudahkan dulu nggak apa-apa, plug kopian seperti itu dulu nggak apa-apa, karena itu kan nanti yang penting disebutkan sumbernya. Kalau untuk buku populer itu lebih mudah sekali. Kenapa? Karena ya kita tinggal nggak perlu pakai body notes gitu ya, atau mungkin footnote, tapi letakkan di belakang saja sumbernya. Itu apalagi tadi jenis-jenisnya, kemudian juga awal mulanya atau mungkin tanda-tandanya. Nah, sampai kepada penjelasan yang berat itu begini. Kalau perlu nanti ditambahkan gambar dari situs webnya itu akan menarik sekali. Jadi ngikutin outline yang ada gitu ya, outline yang ada. Nah, kemarin termasuk juga Pak di sini ada Pak Rohimat gitu ya. Kita tunggu nih mungkin bisa dikirimkan ke panitia. Jadi yang Ramadan ini tinggal 20-an hari. Wah, ini harus ngebut kayaknya, perlu ke rumah saya gitu ya. Kalau saya yakin kalau bisa dibimbing langsung gitu, atau sebenarnya tergantung sih memang waktunya. Saya yakin dengan menulis seperti Pak Rohimat, kemarin saya udah juga kirim satu tulisan Ramadan itu dari mana ya, Malaysia atau mana, dan memang seperti itu salah satu contohnya. Jadi unik dan ada kebaruan gitu. Karena kalau yang biasa-biasa saja ya nggak ada kebaruannya, nggak ada sesuatu yang sifatnya itu kekinian, ya mungkin orang itu akan melihatnya itu seperti dulu gitu ya, nggak ada perubahan. Tapi kalau mamanya ada sesuatu yang baru nih gitu kan, ada sesuatu yang baru nih ya. Ini saya baca yang dari tulisannya itu, pokoknya ini menarik nih gitu ya. Jadi ini yang saya kirim ke Pak Rimat itu, mudah-mudahan sudah dibaca. Ada Bismillah, ada Ramadan Planner. May this be our best Ramadan. Kalau kemarin kan judulnya adalah May this be the last Ramadan gitu ya. Nah, di sini yang menarik itu adalah dia ada Ramadan Planner gitu ya. Nah, ini kalau kita ini kan juga mudah sekali nih. Jadi apa saja gitu. Nah, ada gambar-gambar seperti ini, ada prayer taker gitu ya, fajar, sunahnya, itu di checklist. Wah, ini udah ada nih, kayaknya tinggal diterjemah ke bahasa Indonesia aja deh Pak Rohimat ini. Ya, ini juga cuma 44 halaman, kita bisa sharekan, insya Allah banyak pahalanya nih. Ya, ini
Ramadan ke-6, 7 ini kalau nggak salah sampai 30 gitu ya. Tuh, saya buka sampai ke 34, kemudian 27. Nah, nanti ada itu dibawakan apa namanya tentang umpamanya ini di Ramadan ke-7 itu ada disebutkan hadisnya ya. In the morning and evening 100 times will not be surpassed on the day in judgment by anyone with better deed except the one who says the some words or more. Ada subhanallah, alhamdulillah. Sudah tahajudnya ada nggak nih? Kemudian baca Al-Qur'annya, recite Al-Qur'an tadabbur, deed of the day, kemudian adkar before sleep, ada nggak? Wih, ini udah lengkap sekali kayaknya. Bolehlah kita edikan gitu ya, boleh di sedikit translate tuh bahasa gitu ya. Kayak diakhiri dengan adkar before sleeping, kemudian terakhirnya ini ada pelembab. Nah, seperti itu tuh itu nanti kalau kita bicara tentang nilai novelty gitu ya, ada kebaruannya. Kenapa? Karena ya ini memang levelnya agak ini, tetap levelnya kalau sampai ke sana itu bagus, tapi kalau mamanya tidak, ya deskripsi dulu nggak apa-apa. Jadi kayak pedoman Ramadan gitu mamanya. Kemudian kalau ada Pak Arafah kemarin tentang etika bisnis juga kita akan tungguinnya. Kemudian Pak Dr. Saharudin Daming, ayo ditunggu. Wah, kayaknya ini udah selesai, ini seperti Bu Retno kayaknya ini udah selesai semuanya ya. Kemudian ada Abah Agung kemarin tentang entrepreneur ya, tentang kewirausahaan. Saya lihat kemarin sebenarnya cukup bagus juga gitu ya outline-nya gitu. Cuman karena dia entrepreneur, maka kita akan fokus kepada buku ini mau fokus kemana nih? Ya apakah kepada pembentukan karakter dari entrepreneur-nya gitu, atau mungkin hanya berbicara tentang motivasi menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Kayak kemarin ada Bu Heni juga, hari ini mungkin nggak datang ya, tentang sang pendamping. Kalau sang pendamping itu kan berarti dia itu fa'il, dia itu subjek. Otomatis yang dibahas itu adalah bagaimana seorang pendamping itu memiliki apa nih? Dia memiliki spiritualitas, memiliki motivasi, memiliki semangat, kemudian juga dia memiliki soft skill, mungkin dari sisi public speaking-nya, mungkin dia juga mudah bergaul, memahami psikologi komunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kalau santri juga sama, nah kewirausahaan juga yang seperti itu. Atau mungkin di kewirausahaan itu langsung ke bagaimana seorang wirausaha itu menguasai untuk kapan, ya bagaimana memulai bisnis gitu. Berarti nanti bisa ditambahkan dengan bisnis model kanvas. Nah ini sangat penting sekali juga. Kemudian balik lagi ke Pak Saharudin Daming, nanti ditunggu yang fixnya, kita satu buku dulu saja ya, seperti di sini ada Bu Retno, nanti setelah ini saya akan sebutkan beberapa masukan dari saya gitu. Tapi kalau secara umum sih sebenarnya sudah lengkap sekali, tapi agar lebih sistematis sesuai kurikulum, saya akan berikan masukan untuk bagian bab 1 dengan bab 2 ya. Bab 1, 2, 3 biasanya nanti masukan-masukannya kan hampir sama biasanya, terutama nanti hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah dari sisi penulisan. Ya, dari sisi penulisan. Kemudian dari sisi konten itu nanti tidak terlalu banyak gitu. Jadi sekitar mungkin saya ngambil, karena ini bidangnya juga manajemen keuangan, walaupun saya di ekonomi, tapi ya sekitar tidak lebih dari 40%, karena konten itu hak wewenang prerogatif dari penulis. Oke, jadi materi saya tidak banyak, saya ingin langsung ke pembahasan. Jadi yang lain mohon siapkan untuk penulisannya. Jadi kalau kita ngikuti kurikulum itu, di setiap pertemuan itu sebenarnya 2 sampai 3 bagian gitu ya. Nah, 2 sampai 3 bagian itu kita akan lihat 2-3 bagian, kemudian di pertemuan berikutnya ke-6 itu juga 2-3 bagian, pertemuan ke-7 juga 2-3 bagian, pertemuan berikutnya 2-3 sampai nanti pertemuan 9 itu di final, kemudian di pertemuan ke-10 itu ada super finalnya gitu ya. Oke, menghemat waktu, saya akan berikan atau saya akan ini dulu untuk Bu Retno yang sudah ada di notebook saya. Pertama terkait dengan pendahuluan, saya sebenarnya tidak komentar lagi
lagi ini karena ini kemarin kita sudah bahas gitu ya. Nanti ini kita akan lihat lagi ketika di final editing, di final editing. Oke, saya masuk ke bab pertama. Ini memang sangat detail sekali gitu ya, sangat detail sekali di bab 1 yaitu peranan manajemen keuangan. Yang pertama masukan saya adalah gini. Di pendahuluan itu kan di situ disebutkan sebelum berbicara lebih jauh tentang manajemen keuangan dan perannya, maka alangkah lebih baiknya kita kembali mengingat lagi tentang manajemen dan fungsinya. Oke, titik di situ ya, di bagian 1. Nah, tetapi kemudian di situ tiba-tiba langsung manajer didefinisikan gitu ya. Ini masukan sifatnya, jadi bukan sesuatu yang mutlak gitu. Cuman kalau pendapat saya bahwa dia setiap tulisan tuh dia harus runut gitu ya. Nah di sini harus runut gitu ya. Saya di sini kasih merah. Biasanya di kelas terdahulu itu saya biasa menggunakan Google Doc dan bisa masukan saya itu bisa dilihat sebenarnya itu. Jadi yang pertama di paragraf pertama. Jadi nanti setelah sebenarnya satu bab ini ketika saya memberikan masukan itu nanti bisa diimplementasikan di bab-bab berikutnya. Oke, saya ulang lagi masukan saya yang pertama. Di tiga baris pertama itu kan saya ulang lagi, sebelum berbicara lebih jauh tentang manajemen keuangan dan perannya, maka alangkah lebih baiknya jika kita kembali mengingat lagi tentang manajemen dan fungsinya. Berarti penulis mengajak untuk mengingat kembali tentang manajemen dan fungsinya. Ya, nah sebenarnya sih lebih jauh tentang manajemen keuangan, nggak usah pakai perannya gitu ya. Tapi kan otomatis manajemen keuangan di dalamnya akan bahas bukan hanya peran, karakter dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa juga itu masukan saya. Tapi di sini ada yang terpotong, ya ada yang agak kurang nyambung ya. Ketika suruh mengingat kembali tentang manajemen dan fungsinya, kemudian tiba-tiba langsung ngomongin tentang manajer didefinisikan sebagai. Jadi dia ngomongin tentang manajemen, ya aktivitasnya, kemudian tiba-tiba dia loncat ke manajer. Nah, gitu ya, manajer gitu. Jadi ini yang menurut saya mungkin perlu yang ngomongin manajemennya dulu gitu ya, baru ke manajer karena awalnya itu ngomongin suruh mengingat lagi tentang manajemen dan fungsinya. Apa mungkin karena Yuda nginget manajemen udah inget ya, langsung kita ngomongin manajer gitu. Bisa juga sebenarnya, tapi kalau menurut saya manajemen bahwa ya kita ingat kembali ya bahwa manajemen adalah ini, bahkan langsung ngomong fungsinya walaupun saya tidak setuju ketika langsung ngomongin fungsinya di awal, yang ngomongin tentang manajemennya dulu gitu. Baru ketika sudah ngomongin manajemen baru ngomongin manajernya sebagai subjeknya atau pelakunya. Oke, itu di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, kalau saya sebenarnya ya nggak masalah juga sih, biasa kalau di tesis sama skripsi itu selalu memang penulis itu selalu menggunakan kata sambung di awal gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya tidak begitu suka dengan kata sambung, termasuk nanti yang di bawahnya itu ya sedikit ini karena formal, jadi mengikuti SPOK itu ya, walaupun nggak terlalu saklek juga, tapi saya biasa tidak menggunakan kata sambung. Di sini ada dari definisi di atas. Nah, termasuk juga kemarin saya katakan kita menghindari kata di atas gitu ya, karena nanti ketika dicetak bisa jadi bukunya itu bukan di atas gitu, tapi di samping atau di lembar sebelumnya gitu. Jadi saya lebih senang kata dari itu bisa diganti dengan berdasarkan, kemudian bisa diganti dengan merujuk gitu ya, atau meninjau gitu ya. Saya biasa lebih ke berdasarkan. Jadi berdasarkan definisi, nah di atasnya dihilangkan, berdasarkan definisi sebelumnya, ya jelas seorang manajer merupakan figur seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin ya, dalam tanda petik, hati-hati menggunakan tanda petik gitu ya, karena namanya manajer itu ya memang leader seharusnya gitu ya, karena pekerjaannya bukan hanya sekedar, oh ini kalau bahasa Indonesia nanti udah sekedar atau sekadar. Kalau setahu saya adalah sekadar ya, bukan sekedar, saya berikan ala kadarnya bukan ala kedarnya. Kecil kan ya, masalah-masalah kecil tapi menurut saya penting gitu ya, gitu penting ini ya. Nah jadi sekedar, kemudian ini masih ngomongin tentang manajer, kemudian untuk jenis manajemen itu sendiri, nah ini biasanya saya juga sama, saya nggak kurang begitu suka dengan istilah kata awal gitu ya, kata for gitu ya. Jadi itu untuk di awal gitu. Walaupun sebenarnya kalau di titik di dalam sebuah paragraf itu sebagian masih maklum lah, masih bisa. Tapi kalau di awal itu sepertinya nggak enak. Jadi tinggal kata-katanya jadi ganti ya. Jadi artinya kalau untuk jenis manajemen itu sendiri ada secara vertikal. Langsung saja manajemen itu
sendiri ada ya secara ya ada yang jenisnya itu apa vertikal. Nah, vertikal itu apakah pakai C? Kalau pakai C berarti nanti miring, italic gitu ya, horizontal gitu ya. Secara vertikal dibedakan menjadi manajer puncak. Nah, di sini oke, bagus. Nah, di paragraf bawahnya ini kan dia ngomongin tentang tipe-tipe manajer gitu ya. Nah, lebih bagus lagi saya kasih masukan di sini itu ada tambahan gambar. Ya biasanya itu piramida ya. Piramida dari mulai top manager, kemudian ada middle manager, ada umpamanya operasional manager atau aplikatif manager gitu. Jadi manager yang paling bawah lah gitu, ada bottom manager atau apa gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan ketika membahas tentang jenis manajemen secara horizontal lebih fungsi kepada manajer fungsional seperti manajer keuangan dan seterusnya. Ini juga menarik sekali sebuah buku itu dan sekelas umpamanya Salemba 4, apalagi kalau di luar negeri ya, itu hampir semua buku itu ya memang ada gambarnya ya. Gambar itu yang lebih bagus itu ya kita buat sendiri, itu lebih bagus. Tapi kalau memang sulit ya kita ambil di komputer, di internet, kemudian kita sebutkan sumbernya. Ya buku saya yang di Gramedia itu ya hampir semua gambar itu dari internet, tapi kemudian pihak penerbit itu mereka meminta untuk menyantumkan di akhir itu di setelah referensi atau daftar pustaka itu ada sumber tulisan. Nah, ini juga menarik sekali gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab gitu ya. Oke. Kemudian tadi secara apa ya, secara tulisan tadi sudah yang vertikal sudah, horizontal, kemudian manufaktur dan sebagainya. Nah, sebenarnya sih boleh saja menyebutkan tentang DSB atau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung kalau memang sampai di situ saja, ya itu saja. Atau mungkin lebih bagus kalau disebutkan semuanya kalau tidak terlalu banyak atau dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Oke. Kemudian di paragraf berikutnya sebelum masuk ke B, ke perkembangan, ini teknis saja sebenarnya. Biasanya kalau penulisan sendiri ini kan dari mulai A, B, C itu pilihan, tapi biasanya akan menentukan sih akan menentukan dari karena nanti saya lihat yang di bagian bawahnya itu dia ada D.1 dan seterusnya gitu ya. Ini pilihan. Tapi kalau tulisan format itu sebaiknya ya dia ngikutin ini saja. Kalau A berarti konsisten pakai A, B dan seterusnya. Ini udah bagus nggak apa-apa. Tapi kalau mamanya dia pakai 1.1, 1.2 seterusnya itu juga biasanya lebih formal gitu. Walaupun saya sendiri lebih senang yang seperti ini. Jadi bagian 1 atau bab 1, kemudian A, B, C. Setelah A itu berarti nanti 1, setelah 1 itu berarti nanti A kecil, setelah A kecil itu baru nanti 1 kurung dan seterusnya. Yaitu pilihan saya. Tapi ini ada sedikit spasinya sepertinya itu sebenarnya sudah ada spasinya tapi ada pilihan itunya, tapi sudah cukup bagus gitu ya di perkembangan manajemen keuangan. Oke, nah di perkembangan manajemen keuangan ini mungkin hanya pilihan kata saja. Sejarah manajemen keuangan diawali dengan pertengahan tahun. Itu mungkin kata dengannya itu diganti dengan pada karena diawali gitu ya, diawali dengan kayaknya agak kurang cocok gitu ya, diawali pada pertengahan tahun 1900-an. Nah, di situ juga saya tambahkan di mana pada waktu itu manajer keuangan hanya bertugas. Saya tambahin dengan di mana pada waktu itu. Jadi tidak langsung, dia mungkin sebenarnya koma sih, manajer keuangan bertugas gitu. Padahal kita yang menyebutkan bahwa di tahun 1900-an ya manajer keuangan itu ya hanya bertugas untuk menggalang dana serta mengatur pengelolaan posisi kas pada perusahaan. Oke, nah di paragraf berikutnya ini saya baca lagi. Semakin bertambahnya perkembangan teknologi, ketidakstabilan ekonomi serta isu lingkungan lainnya, maka tugas manajer keuangan semakin bertambah kompleks. Nah, kemudian ini kan sebenarnya panjang ya. Ini kan pertama dari mulai 1900-an. Nah, ini walaupun dia menutup dengan dengan semakin berkembangnya teknologi gitu, tapi sepertinya setelah bertambah kompleks itu perlu ada tambah perantara untuk ke paragraf berikutnya. Apa itu? Di paragraf berikutnya mengatakan
maka untuk menjadi manajer keuangan yang berhasil di masa depan harus memiliki fleksibilitas inovatif. Nah, ini sepertinya perkembangannya terlalu terpotong sekali gitu ya, dan bahkan kalau yang di paragraf berikutnya itu dia langsung ke masa depan dan kualitatif. Nah, usulan saya sih kalau mamanya ditambahkan sedikit yang paling signifikan dari perubahan dari 1900 ini ya, apa mungkin di 2000 gitu ya. Jadi manajer keuangan itu perlu ditambahkan setelah paragraf ini. Nah, ini menarik sekali untuk agar dia ketika membahas tentang perkembangan manajemen keuangan tidak hanya 2 paragraf gitu ya, tidak hanya 2 paragraf. Oke, kemudian di pemahaman tentang manajemen keuangan, ya sebenarnya kalau pemahaman dengan pengertian ya, walaupun pengertian lebih rendah dari pemahaman gitu ya, tapi tadi karena sudah ngomongin sejarah, ini mungkin sebenarnya bisa ke fungsi atau ke karakter gitu ya. Itu lebih menarik sebenarnya, atau mungkin cakupan gitu ya. Nah, di manajemen keuangan, financial management berhubungan dengan bagaimana memperoleh aset, bagaimana pendanaannya, serta bagaimana melakukan fungsi manajemen asetnya. Ini sudah cukup bagus ya. Cuma kemarin saya sebutkan tentang jangan menggunakan istilah secara garis besar. Langsung saja ya, bahwa merujuk kepada pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 3 keputusan utama seorang manajer keuangan adalah gitu. Tiga keputusan utama seorang manajer investasi. Nah, ini ada masukan dari saya. Itu lagi-lagi pakai untuk, tapi sebenarnya kalau mau diindahkan atau tidak diindahkan juga nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya ketika ngomongin satu investasi untuk fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah kenapa kalau saya langsung aja fungsi manajemen keuangan yang pertama, atau mungkin bisa pertama fungsi manajemen keuangan adalah gitu. Tapi kalau nggak gitu, jadi untuknya itu dihilangkan saja gitu. Jadi fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah berbicara tentang apa saja aset yang dimiliki. Nah, ini mungkin ada tambah sedikit. Kadang kalau dalam Islam itu ada kata-kata berbicara ya, kata-kata yang sifatnya itu umpamanya mencatat, menukil dan lain sebagainya. Itu biasa di disiplin ilmu hadis biasanya. Padahal di situ sebenarnya fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah berbicara. Jadi yang berbicara itu siapa? Apakah ini berbicara secara kiasan gitu ya, secara tidak sebenarnya, tapi sebenarnya lebih tepat dia bukan berbicara tetapi membahas gitu ya. Lebih tepatnya itu dia membahas gitu ya. Sama seperti Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu umpamanya kalau Al-Qur'an berkata gitu, atau kalau saya lebih senang Allah Subhanahu wa taala termaktub gitu di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'annya yang berbicara gitu ya. Bukan Al-Qur'an yang berbicara, dia ada mencatat, Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dalam hal ini berfirman gitu. Jadi kata-kata fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah berbicara tentang. Jadi bukan berbicara tetapi membahas, mengkaji, mempelajari, mendiskusikan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menjadi pilihan kata sebenarnya gitu. Nah, kemudian itu secara bahasa banyak sekali, nanti tinggal diikuti saja sampai ke bawah gitu terus ya. Wah, 15 menit nih. Oke, kemudian yang menarik ini. Nah, kemarin memang betul ini sudah bagus gitu ya. Jadi disebutkan tentang misalkan gitu. Tapi kata-kata misalkan itu jangan pakai misalkan, kayaknya terlalu ini. Case study aja, atau contoh kasus, atau contoh jangan kata misalkan gitu, karena misalkan itu dia nggak nyambung dengan kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya tiba-tiba misalkan gitu kan, keuangan yang ini berada di sebelah kiri dan laporan posisi keuangan tersebut karena kita berbicara tentang aset sebuah perusahaan. Misalkan, nah saya misalkan enggak, ini kan nanti dia contoh tersendiri. Jadi dia contoh kasus, contoh dengan misal hampir sama, tapi biasa di buku itu ya contoh permasalahan atau contoh kasus, biasanya case study umpamanya gitu ya. Nah, itu bisa dipilihkan. Kemudian yang paling penting ini Ibu meletakkan ada kata-kata di atas, kemudian di bawah tabel tentang total aktiva dan total pasiva itu sebaiknya kita menulis itu jangan sampai satu halaman, muncul orang sudah kemarin itu nggak geblak gitu ya. Jadi satu halaman itu full tanpa adanya paragraf.
Walaupun di satu ide gagasan, saya pikir bisa dikurangkan. Contohnya di sini. Nah, ada kata-kata misal lagi di sini kan, nah, itu bisa diparagrafkan ke bawah gitu ya, sehingga ketika orang membaca itu tidak capek, langsung ada yang karena dia nggak biasa satu halaman itu full nggak ada paragraf gitu ya. Bahkan yang ideal itu paragraf ya standar itu sebenarnya 3 gitu ya. 3 kalau kebanyakan juga nggak bagus juga gitu ya. Ada 3 gitu. Jadi kalau sampai 4 masih bisa, tapi tergantung kan ide utama. Tapi kalau ini kalau sampai satu, karena ada misal kemudian di bawahnya ada misalnya juga, itu udah 2 kali berarti itu sudah ide main idenya itu main idenya itu sudah lain lagi, berarti bisa misal PT Mira memiliki aset, kemudian paragraf berikutnya misalnya manajer keuangan harus bisa menentukan. Nah, ini pilihan misalnya nanti kalau menurut saya diperbaiki, tapi yang paling penting adalah diskusinya ini ya, diskusinya. Nah, ini sebenarnya sih bagus juga gitu ya. Jadi artinya diskusi itu diletakkan setelah case study gitu ya, setelah case study, tapi agak sedikit kurang umum gitu ya. Nah, umum itu biasanya yang biasa di buku-buku textbook ya, baik khususnya di beberapa ya dari yang negara lebih maju gitu, biasanya dia biasa di akhir. Jadi semua ini yang diskusi ini di-copy dipindahkan ke bagian akhir dari bab tersebut gitu ya, sehingga bab ini kita bahas tentang ini, makanya kadang ada seperti tadi pendahuluan itu umpamanya pada bab ini, kalau yang di buku pedomannya UT itu pada bab ini kita akan bahas tentang umpamanya A B C D gitu ya, A B C D gitu. Nah, sebutkan kemudian nanti di terakhirnya baru ada pertama itu dia ada rumusan ya, rumusannya atau apa ya rumusan talhisnya atau rangkumannya. Nah, setelah rangkuman nanti ada baru ada semacam tanya jawab pertanyaan ya. Pertanyaan itu memang menarik sekali gitu. Jadi sebaiknya jangan diletakkan di setiap setiap misal, setiap case study atau contoh ini. Ini kan di bawahnya sudah ada kan yang soal itu ya. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan dengan rangkuman. Dibawakan dengan rangkuman, kemudian ada pertanyaan. Nah, kalau bisa sebenarnya ya bisa jadi di buku ini gitu ya, atau nanti biasa dalam cetakan tuh kadang ada juga yang terpisah, tapi di sini soalnya kalau misalnya nggak usah banyak-banyak ya, 5 saja, jadi yang inti dari pembahasan itu gitu. Kalau 7 agak cukup banyak sih gitu ya, tapi masih bisa toleransi, tapi nanti pembahasan jadi panjang lagi. Nah, tapi yang paling penting di sini itu adalah ada ininya, ada jawabannya juga gitu ya. Jadi kita buat pertanyaan, kita buat jawaban juga. Nah, itu kenapa? Karena ya termasuk juga pilihannya kadang ini kan soalnya hampir esai semua ya, esai semuanya. Memang nanti teman-teman yang di manajemen pendidikan itu akan tahu ya, kalau soal ABC itu sebenarnya nggak terlalu penting ngitung kancing katanya gitu ya. Tapi di beberapa ini saya pakai yang untuk penilaian itu masih pakai itu juga gitu, masih pakai pakai ABC, bahkan yang penilaian terbaru itu yang pakai online itu dia pakai ABC juga. Jadi tidak semua soal multiple choices itu ketinggalan zaman gitu ya. Ada beberapa yang memang menarik yang dia juga perlu pemikiran. Contohnya yang di UT itu, karena multiple choices itu kalau ide saya itu memang kurang cocok untuk kelas atau sekolah dasar atau sekolah menengah gitu. Tapi kalau untuk perguruan tinggi yang mereka berpikir, cara berpikir mereka sudah berbeda. Oke. Nah, tadi yang masukan dari saya itu sangat mungkin sekali untuk diimplementasikan, dipraktekkan pada bagian-bagian berikutnya, sehingga akan semakin matang, akan semakin bisa untuk dijadikan. Tadi ngomongin tentang ini umpamanya dari sisi penulisannya, berarti nanti diperiksa lagi, termasuk sebenarnya fontnya nih. Kalau di sini fontnya itu pakai 10 dan pakai Calibri ya. Nah, pakai Calibri boleh gitu ya, cuman nanti usul saya sih diinikan ke 12 saja gitu. Kalau mau agak sedang ya 11, tapi saya lebih senang 12, dan standar itu 12. Bisa pakai ke Times New Roman dulu, tapi kalau pakai Calibri, kalau menurut saya agak terlalu kecil, soalnya itu agak terlalu kecil, sehingga nanti fontnya itu bisa dipilihkan gitu, termasuk pilihan untuk
yang menjorok ke atasnya itu. Oke, itu mungkin untuk Bu Retno, nanti bisa ditambahkan lagi atau nanti kita akan diskusikan lagi di bagian berikutnya, karena ini di dua konsep utama yaitu tentang ini nih mungkin ada perlu perbaikannya kembali. Oke, nanti boleh ditanyakan kalau ada yang masih kurang. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk yang bagian ketiga ya, bagian kedua dan ketiga ini. Ini mungkin nanti boleh dirapihkan ya. Jadi disimpan-simpan dulu, nanti kalau enggak ngasih ke sayanya itu yang per 3 bab saja. Jadi nanti lebih mudah. Kemudian ini kan layoutnya itu pakai ini. Jadi sementara pakai A4 dulu aja. Gitu ya, pakai A4. Saya lihat ini layoutnya berapa ini ya? Waduh, agak error dikit ini. Jadi ini pakai A5 gitu. Nanti kalau jadi bukunya A5 nggak apa-apa, tapi kalau untuk ininya jadi biar lebih apa ya, lebih mudah untuk direview itu pakai A4 saja. Oke, terima kasih untuk Bu Retno. Nah, kemudian tadi yang berikutnya siapa? Bu yang 80 halaman itu Bu siapa? Boleh ditampilkan? Ibu Nanik, cuman ini filenya masih file minggu lalu, Pak. Ya, kenapa? Filenya masih file minggu lalu, tapi punya Bu Nanik. Oke, nggak apa-apa. Coba saya lihat ditampilkan. Nanti setelah itu baru nanti apa namanya, boleh yang lain bertanya, diskusi dan mengirimkan. Silakan. Baik, sebentar. Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak Misnu, suaranya di mute. Oke, mohon maaf, sorry. Sampai lupa. Terima kasih untuk nanti setelah ini nanti ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, kita akan lihat Bu Nani dulu. Tadi saya katakan dari sisi outline-nya sudah cukup bagus ya, karena di situ sudah ada rangkuman dan latihan soal. Tadi saya kasih contoh di UT itu dia soal esai itu hanya 3, bahkan kadang cuma 2 gitu ya. Kemudian baru nanti ada multiple choices, bahkan ada yang sebab akibat dan sebagainya. Tapi yang paling gampang ya ini memang biasanya esai, tapi paling banyak 5 lah menurut saya gitu. Yang penting pada intinya. Oke, dari sisi outline-nya sudah cukup bagus, dari mulai karakteristik akuntansi manajemen gitu ya. Cuman memang ini kemarin agak lupa sedikit yang pendahuluannya itu di awal, kemudian pengenalan gitu ya. Jadi judulnya itu kan kemarin bukan akuntansi manajemen. Maksud saya itu judul di bagian atas, boleh ke outline-nya dulu.
yang di outline-nya itu, nah di yang nomor 1 atau kita sebut saja bagian pertama itu kan judulnya itu karakteristik akuntansi manajemen gitu ya. Nah, padahal di dalamnya itu kan ada pengertian akuntansi, perbedaan dan lain sebagainya gitu. Jadi saran saya ya bisa pengantar atau bisa mengenal atau bisa pendahuluan atau pendahuluan untuk akuntansi manajemen atau mungkin langsung saja sudah langsung ke akuntansi manajemen gitu. Atau dilengkapi dari mulai akuntansi manajemen titik 2 pengertian, kemudian jenis, tipe, manfaat dan sejarah. Kemarin saya sebutkan juga ya kalau ngomongin habis pengertian itu biasanya sejarah dulu baru nanti ke perbedaan dan juga tipe atau bisa tipe dulu. Jadi urutannya adalah karakteristiknya dihilangkan, akuntansi manajemen titik 2 pengertian, kemudian nah baru pengertian pengertian, kemudian sejarah, kemudian jenis dan karakter atau ya jenis dan karakter bisa kita atau bisa disingkat pengertian dan cakupannya bisa juga karena urutannya yang saya lihat ini pertama betul pengertian akuntansi manajemen, yang kedua itu adalah ke sejarah akuntansi manajemen. Nah, setelah itu baru ke tipe dan manfaat informasi akuntansi manajemen, baru ke perbedaan dan persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan gitu ya. Baru nanti ke rangkuman dan latihan. Oke. Nah, terus juga sebenarnya kalau kayak tujuan pembelajaran, rangkuman dan latihan itu ya bisa ditaruh di situ atau nggak usah didaftar isi juga nggak apa-apa karena orang udah tahu gitu ya tujuan pembelajaran pasti di awal disebutkan. Terus juga nanti kalau umpamanya dia bukunya textbook tetapi dia nggak terlalu dia bukan digunakan untuk modul kan beda ya antara modul dengan textbook gitu ya. Kalau modul itu betul-betul tadi lengkap nih ada tujuan pembelajaran itu dijelaskan. Tapi kalau dia umpamanya textbook ya buku referensi tujuan pembelajarannya itu dia bukan nggak disebutkan tapi tidak secara spesifik ada tulisan di depan bab 1 tujuan bab 1 umpamanya akuntansi manajemen tujuan pembelajaran tidak seperti itu tapi dia biasanya itu di paragraf pertama ya di paragraf pertama tadi bahwa pada bagian ini kita akan mempelajari tentang pengertian kemudian sejarah kemudian tipe manfaat perbedaan dan persamaan kemudian nah karena pembelajarannya itu atau materi-materi itu maka kemudian tujuan pembelajaran dalam bagian ini dalam bab ini adalah ini. Jadi dia nggak perlu disebutkan di awalnya gitu itu kalau untuk bukunya yang buku textbook tapi kalau untuk modul atau kadang orang menyebutnya juga dengan monograf memang biasanya seperti itu gitu ya. Oke jadi hampir semua seperti itu yang di bab 1. Oke kita langsung lanjut ke sini langsung terus di next berikutnya. Di bagian ke-1 kita lihat yang bagian 1. Nah ini ya di karakteristik akuntansi manajemen karena saya agak sedikit ini tiba-tiba karakter itu kan hanya bagian dari pembahasan tentang akuntansi manajemen gitu ya padahal karena di bawahnya juga ngomongin tentang tentang tadi pengertian gitu kan ya nomor 1 itu pengertian sudah bagus berarti ngomongin pengertian tapi judul di atasnya karakter ngomongin pengertian jadi bagusnya sih tadi titik 2 biasanya karena itu dia semacam pengenalan terhadap akuntansi manajemen baru nanti ke tekniknya atau ke teknisnya. Oke. Nah, di pengertian ini kalau salah kita sudah kemarin bahas ya urutannya itu. Jadi dari urutan itu nanti kita bisa sesuaikan dengan penulisannya. Nah, kalau penulisan kemarin saya lihat sudah cukup bagus gitu ya. Hanya kalau secara teknis itu biasanya di bagian yang A dengan B itu pertama biasanya harus ada spasinya, kemudian yang kedua itu biasanya jangan biarkan pointer atau yang AB itu dia mati gitu. Biasanya ada kata-kata ada penjelasan setelahnya gitu. Jadi nggak terlalu A ke B kemudian 1.2 ya. Jadi secara teknis nanti di spasi karena dia 1 ke titik 2, kemudian jangan biarkan A dengan B itu kemudian berhenti di situ harus ada penjelasan berikutnya gitu ya. Pengertian akuntansi manajemen. Oke, ini yang dikutip itu kan 2 ya. Sebenarnya sudah cukup sekali. Cuman saya lihat belum ada pendapat dari penulis gitu ya. Contohnya, menurut Mulyadi, nah kalau penulisan yang tepat sih menurut saya gitu ya. Jadi menurut Mulyadi dalam kurung 2001 gitu. Jadi kalau ini menurut
oh dalam kurung Mulyadi 2010 apa 2001 akuntansi manajemen adalah, nah yang benar adalah menurut Mulyadi ya, atau Mulyadi dalam kurung 2010 ya, mencatat bahwa akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Titik gitu kan. Atau mungkin kalau masih lanjutannya lagi, akuntansi manajemen memiliki dua sudut pandang, yaitu sebagai tipe akuntansi, sebagai tipe informasi. Nah, di bawahnya ini yang selalu saya katakan gitu. Jadi ketika kita mengutip satu pendapat, satu ide, satu gagasan, satu pengertian, itu sebaiknya kita analisis gitu ya, kita tambahkan. Ya ini agak sedikit levelnya agak naik sedikit lah ya, naik satu step gitu. Jadi jangan dibiarkan Mulyadi ini dia menyebutkan dia sendiri tanpa kita memberikan komentar, tanpa kita memberikan analisis, termasuk juga yang 1.2. Nah, 1.2 itu kan ujungnya adalah Mulyadi. Nah, ini kalau seperti ini udah betul. Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pengambilan keputusan untuk mengolah sebuah informasi keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dalam menjalankan perusahaan Mulyadi. Dalam sistem pengolahan informasi keuangan, akuntansi dibagi menjadi dua akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Kedua tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini baru akuntansi manajemen sebagai tipe informasi. Jadi biar nanti ada tambahan dan itu menjadi milik kita gitu. Jadi kalau ini ya bisa jadi yang kata dalam dan seterusnya sampai berbeda itu adalah tulisan kita gitu. Tapi masih kurang lengkap karena ini juga saya lihat ini otomatis ini harusnya ada referensinya lagi selain Mulyadi, atau jangan-jangan atau mungkin ini masih punya Mulyadi 2001. Nah, ini juga menarik. Kita lihat berikutnya juga 1.3. Akuntansi sebagai sistem pengolahan. Nah, ini kan harus ada sumbernya nih, gambar. Nah, gambarnya ada sumbernya kan tadi Mulyadi 2001. Cuman nah, ini juga menarik. Kalau untuk mahasiswa S1 sih is oke ya, nggak ada masalah ya. Artinya itu dari 3 halaman itu Mulyadi semuanya gitu ya. Nah, tapi atau mungkin nggak ada referensinya, nggak juga sih, kayaknya nggak mungkin gitu ya, sebuah ilmu yang sekarang hanya ada satu penulis, tapi saya yakin pasti ada yang lainnya. Jadi diusahakan ada jedanya gitu antara Mulyadi dengan ada orang yang ada referensi lainnya gitu. Kalau better ada mungkin yang reference in English gitu ya. Atau mungkin zaman sekarang kan bisa juga dengan jurnal ketika dia itu memang ide dan gagasan dari penulis jurnal itu, saya pikir cukup bagus juga gitu. Jadi jangan hanya Mulyadi terus gitu ya. Kita lihat berikutnya. Next dikebawahkan. Nah, ini kan masih Mulyadi juga, itu masih Mulyadi juga. Tapi it's no problem, tapi yang paling kan boleh ke atas sedikit. Nah, tapi yang paling penting adalah setiap ini juga, setiap tabel, setiap tabel juga, kemudian yang di atasnya lagi ada gambar, ada gambar. Nah, ini ya gambar 2. Nah, ini kan dia sumber Mulyadi kemudian mati gitu ya. Ini kan kalau dijelaskan itu, nah oke, mungkin yang di atasnya itu ada. Tapi kalau usulan saya sih biasanya gambarnya itu dijelaskan ya, atau sebagaimana pada gambar berikut gitu ya. Nah, gambar berikutnya itu kan sebagaimana gambar sebagai berikut gitu ya. Nah, setelah gambar, ya ini gambar ya, atau skema sih lebih tepatnya itu. Setelah skema ini sebaiknya ada penjelasan ya, penjelasan yang itu kalau saya lebih senang ya dari penulis gitu ya, bahwa umpamanya akuntansi manajemen itu ada yang sifatnya informasi itu dalam bentuk kuantitatif, ada juga yang non kuantitatif. Kuantitatif kuantitatif itu ada informasi non akuntansi, ada informasi akuntansi, informasi operasional, ini. Nah, itu dijelaskan setelah gambar 2, sehingga kemudian saya selalu menyebutkan ke mahasiswa itu, jadi gambarnya itu dia nggak mati. Ya, gambarnya nggak mati, jadi gambar plek langsung langsung disebutkan, langsung digambar ke situ, setelah itu nggak ada penjelasan lagi. Saya biasanya seperti itu, jadi lebih enak aja dibaca gitu ya. Oke, ke bawah lagi. Termasuk juga nanti ketika ada informasi yang ada di tabel 1. Nah, sebaiknya juga ada penjelasan berikutnya, sehingga kemudian oh ini bacanya seperti ini, tapi kemudian ada yang narasinya juga, ada yang deskripsinya di setelah tabel atau setelah
setelah gambar gitu ya. Jadi gambar itu kalau yang di buku-buku daras atau buku textbook itu ya dia bukan cuman gambar gitu ya, bukan kayak di buku populer. Kalau di buku populer itu kan dia gambar ya cuman untuk memperindah atau mungkin mewakili dari beberapa bagian dari buku itu. Tapi kalau gambar atau skema gitu ya, atau mungkin ilustrasi yang ada di buku daras itu pasti memang dia itu ada apa? Ada tujuannya, ada yang akan dibahas di situ gitu ya. Nah, ini juga masih Mulyadi itu jadi lebih menarik juga. Jadi kenapa? Karena di sini ketika ngomongin tabel nih, di atasnya itu kan tabel kan, kemudian di bawahnya tiba-tiba langsung menurut Mulyadi 2001 persamaan karakteristik antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan sebagai berikut. Nah, kayaknya di atasnya itu nggak ada gitu kan. Nah, ini langsung disebutkan. Nah, ini kan masih menurut Mulyadi yang A dengan B, yang punya kita itu mana gitu. Jadi nanti seolah-olah itu ini bukunya Mulyadi, bukan bukunya penulis gitu kan. Jadi adalah kita tambahkan di setiap setelah kutipan itu. Nah, di situ justru menunjukkan dari level ya kemampuan dari penulis gitu. Ya, kalau untuk S1 sih is oke lah, nggak ada masalah gitu. Tapi menurut Mulyadi dalam siapa tadi ya, Ibu Nanik atau siapa gitu, itu kan kayaknya nggak enak gitu ya. Tapi kalau Ibu Nanik menyebutkan setelah membawakan pendapat dari Mulyadi bahwa ini gitu. Oke, 1.5 ke bawahnya tipe dan manfaat informasi akuntansi manajemen. Oke, jadi lebih ke arah dari sisi penulisannya, belum ke kontennya. Tadi saya katakan kalau konten saya yakin penulis itu lebih paham gitu ya, lebih paham. Nanti penulisan ada manajemen, kemudian ini tanda dan manfaatnya itu ada spasi, ya itu juga perlu diinikan. Terus juga sebenarnya sih kata simbol untuk dan yang seperti itu sepertinya kalau umpamanya di buku itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak digunakan. Udah pakai dan saja gitu. Tipe dan manfaat informasi akuntansi manajemen. Oke, ke bawahnya lagi. 2 menit lagi. Ya, nah ini juga sama ya di sumber Mulyadi itu sebaiknya ditambahkan ke bawahnya gitu. Jadi ini mohon maaf nih Ibu, jadi ini Mulyadi semuanya kayaknya ke bawah ya kita lihat. Atau mungkin karena yang dikasih tanda kuning itu Mulyadi kali ya untuk pakai mendelainya gitu ya, karena ada Siregar di situ gitu ya. Nah, oke. Nah, ya kita sampai di sini aja. Nah, di bab 2 ini kan, nah yang seperti ini ya dari mulai pengertian dan klasifikasi biaya, pengertian biaya yang ini kemarin kita sudah bahas ya sebenarnya ya. Jadi cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Nah, ini biasanya dia pakai referensi. Nah, setelah referensi baru pendapat kita. Nanti kalau ada referensi yang lainnya agak sedikit berbeda, maka kita kutip lagi, kemudian kita berikan analisis kita lagi. Oh, bahwa ternyata si Fulan ini ketika ngomongin tentang cost itu dia lebih melihat kepada pengorbanan sumber ekonomi, sementara orang lain si B umpamanya ketika dia mendefinisikan tentang cost, tentang biaya itu ternyata kemudian dia mengganti dengan dengan perspektif yang berbeda. Kemudian kos di sini ya pakai udah jadi bahasa Indonesia ya kos gitu ya, atau tahunya rumah kos soalnya gitu, atau biaya gitu biasanya gitu. Tapi mungkin bagiannya itu memang pakai. Nah, di sini ada direct cost itu kan pakai biaya gitu. Tapi di sini tulisannya cost gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi atau mungkin saya yang salah. Oke, terima kasih untuk Ibu Nanik. Itu bisa dilanjut tadi yang bab 1 perbaiki, kemudian yang bab 2 tinggal dituliskan, nanti kita akan review lagi. Terima kasih. Yang berikutnya silahkan, atau kita berikan untuk yang bertanya dulu deh mungkin, Baika. Ya, mungkin selanjutnya yang bertanya dulu Pak. Kebetulan ini ada dari Bapak Muhammad Arafah, minta cek untuk outline-nya, katanya mau difikskan. Mungkin setelah itu Pak, mungkin ya, selanjutnya kita tanya jawab dulu. Ya silakan di screen, share screen.
Pak Arafah kemarin tentang kemarin agak sedikit ini ya apa namanya sebenarnya kan selalu saya katakan ide dan gagasan penulis itu ya disilahkan gitu. Cuman kalau saya lihat agak sedikit kurang sistematis gitu ya atau mungkin kayaknya harusnya membahas ini kemudian nilai novelty-nya ini kemudian nilai novel itu nilai kebaruannya jadi ada temuan juga diusahakan gitulah ya. Kalau umpamanya enggak ya ya nggak apa-apa juga sih, cuman ya apa sayang sekali kualitasnya. Kalau tadi balik ke Ibu Nani berarti salah satunya adalah ya rangkuman-rangkuman dari bacaan kita itulah milik kita. Kemudian kalau Ibu Wani berarti apa ya rasa dalam menulis itu yang memang berasal dari hati itu nilai-nilai kebaruannya yang orang lain itu nggak bisa nyontek gitu ya, orang lain nggak bisa nyontek. Oke. Lanjutkan ke Pak Abah, Pak Arafah ya. Terima kasih. Ini outline-nya untuk difikskan ya. Oke, saya setuju sekali. Nah, pertama konsep dasar etika dan bisnis Islam. Oke, bisalah konsep dasar gitu ya. Konsep dasar etika dan bisnis Islam. Konsep dasar etika dan bisnis Islam. Ya, etika, ya karena dia ngomongin tentang konsep dasar etika itu apa, kemudian konsep dasar bisnis Islam itu apa gitu ya. Oke, bisa diterima karena ngomongin tentang konsep dasar etika dan bisnis Islam. Oke, pertama itu pengertian etika, kemudian kedua itu pengertian bisnis, kemudian pentingnya etika dalam bisnis, kemudian prinsip dan dalam Islam tentang etika bisnis. Ya, boleh saja sih cukup bagus, tapi tadi karena ada Islamnya di atas berarti B-nya itu adalah pengertian bisnis Islam, gitu ya, pengertian bisnis Islam. Kemudian kalau yang C-nya usulan saya itu pakai kata-kata agak sedikit akademik, pakai urgensi, urgensi etika dalam bisnis Islam. Oke, kemudian, nah prinsip-prinsip dalam Islam tentang etika bisnis, prinsip-prinsip dalam Islam tentang etika bisnis Islam berarti gitu ya. Tadi sebenarnya saya agak kepikiran kenapa prinsip itu tidak bagian tersendiri, tapi kemudian saya lihat lagi, oke, karena bagian berikutnya itu nggak ngomongin tentang prinsip tentang etika gitu ya. Jadi prinsip-prinsip sebenarnya lebih tepatnya itu prinsip-prinsip dalam Islam tentang etika bisnis, lebih tepatnya sebenarnya kalau menurut saya itu prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam gitu. Ya, jadi prinsipnya ngomongin. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai penjelasan berikutnya kan udah tahu. Oke, ngomongin tentang etika dan bisnis Islam gitu kan. Berarti ya prinsip-prinsip itu apa? Etika bisnis dalam Islam gitu. Jadi prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Karena kalau prinsip-prinsip dalam Islam tentang etika bisnis, ya kayaknya rasa bahasanya aja sih. Jadi kalau prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam itu lebih lurus gitu ya, lebih lurus gitu. Walaupun ya intinya pokoknya ngomongin tentang prinsip. Oke. Yang nomor 2 sistem etika Islam dan sistem etika konvensional. Oh, kemarin saya ngomongin ini sih ya, ngomongin tentang sistem ya. Nah, ini saya pikir saya kayaknya perlu saya revisi karena apakah etika itu bagian dari sistem atau kita nggak usah ngomongin tentang sistem sehingga kemudian di A itu kita nggak ngomongin tentang pengertian sistem gitu. Kalau sistem itu kan satu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang kemudian atau unsur-unsur yang membentuk satu bidang ilmu atau satu bentuk tertentu dan sebagainya itu sistem gitu ya. Tapi bolehlah kalau saya gak revisi perkataan saya sebaiknya nggak usah pakai kata sistem aja langsung etika saja ya, etika Islam dan sistem etika atau etika Islam dan etika konvensional ya. Kemarin saya juga ngomong konvensional ya, kalau saya ngomong yang lainnya gitu karena kalau etika konvensional jadi etika Islam atau lebih tepatnya sebenarnya dia lebih ke karakter malah justru ya, karakter kekhasan ya. Jadi karakter etika bisnis Islam ya dan etika yang lainnya atau dan etika bisnis lainnya. Tuh. Nah, kalau mau tetap pakai konvensional nggak apa-apa juga. Tapi kalau secara bahasa, we know that the conventional is from the convention. Convention itu adalah ittifaq atau kesepakatan. Jadi sebenarnya kalau bank konvensional itu bank yang disepakati gitu ya. Padahal kita nggak setuju. Konvensi itu kan ya konvensional itu. Jadi hati-hati dengan menggunakan kata-kata istilah konvensional. Walaupun di masyarakat itu tahu bank Islam, bank syariah, bank konvensional. Tapi
kalau kita agak sedikit kritis, ya konvensional itu justru yang disepakati. Maksudnya itu secara bahasa gitu ya. Convention itu ya kesepakatan bersama gitu. Jadi hati-hati. Jadi mendingan pakai karakter etika bisnis Islam dan etika bisnis lainnya. Nah, pengertian sistemnya dihilangkan, kemudian tadi kan kalau umpamanya pengertiannya sudah, makanya kita ngomongin karakter, karena yang di atas itu belum ada karakter, dia baru sampai ke prinsip, kan? Nah, karakternya, jadi pertama itu karakter bisnis Islam, kedua karakter bisnis etika bisnis yang lainnya, baru boleh ke perbandingan, sama ditambah boleh ke yang sistem etika Islam dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, atau mungkin realitas etika atau ya realitas etika bisnis Islam dan yang lainnya di masyarakat gitu ya. Termasuk mungkin kalau mau menambahkan dengan local wisdom di situ bisa juga, umpamanya di apa ya, umpamanya saya sebut umpamanya di Makassar gitu ya. Di Makassar umpamanya ternyata orang-orang Makassar, orang-orang Bugis gitu ya, selain mereka seorang pelaut gitu ya, tapi mereka juga banyak juga yang pedagang gitu. Contohnya kan ada Kala Group gitu kan ya. Itu kan mereka bisnismen gitu ya. Ada nah di situ ternyata ada juga yang unik nih, bahwa umpamanya etika bisnis orang-orang Bugis gitu ya. Itu kalau mau ditambahkan boleh juga, karena untuk kekhasan kita, karena di sini ngomongin yang berlaku di masyarakat, karena tinggalnya di Sulawesi ya di Sulawesi gitu ya. Mungkin di Sulawesi ngomongin yang Jawa, kecuali kalau menurut saya yang Jawa atau Sunda atau Padang dan sebagainya. Oke, usulan saya yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, etika dalam produksi. Oke, ini langsung masuk produksi, distribusi dan konsumsi. Pengertian produksi, distribusi dan konsumsi, etika dalam produksi, etika dalam produksi, distribusi, konsumsi, yaitu sudah masuk ke pembahasan dan cukup bagus. Kemudian bisnis yang dibolehkan, yang dilarang dan yang dilarang dalam Islam, prinsip hukum bisnis yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam, praktek bisnis yang dibolehkan. Yang nomor 4, yang titik A itu sebaiknya nomor 1 itu nggak usah disebutkan, tapi dia dibahas di awal sebelum, maksudnya bukan di awal. Jadi nomor 4 yang A itu ya, yang A itu dihapuskan di daftar ini, di mana di outline ini, tetapi dia dituliskan sebelum membahas tentang praktik, pakai I ya, sebelum bicara tentang praktek bisnis yang dibolehkan dan praktek bisnis yang dilarang gitu. Jadi karena agak sedikit mengganggu judul ya, ini kan topiknya adalah bisnis yang dibolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Jadi udah langsung aja bisnis yang dibolehkan dan bisnis yang dilarang. Tapi sebelumnya dia membahas tentang bagaimana prinsip hukumnya, prinsip hukum bisnisnya itu yang membolehkan itu seperti apa, bagaimana bisnis yang dibolehkan, bagaimana bisnis yang dilarang, tapi tanpa menyebutkan yang A-nya itu, karena dia agak sedikit mengganggu gitu ya. Langsung aja ke bisnis yang dibolehkan dan dilarang gitu. Oke, kemudian yang kelima, etika pelaku bisnis ke pelaku bisnis yang lainnya. Ya agak menarik sih ya. Jadi pakai pendahuluan gimana, Ustaz? Jadi pakai pendahuluan, bukan pendahuluan, ini yang di bagian keempat. Jadi di bagian keempat itu otomatis setelah bagian keempat, sebelum masuk ke A yang kita ganti A itu praktek bisnis yang dibolehkan, itu dibahas dulu sebelumnya bahwa bisnis yang dibolehkan dan yang dilarang dalam Islam didasarkan kepada hukum bisnis Islam, di mana hukum bisnis Islam ini ya memiliki kekhasan dibanding hukum bisnis yang lainnya. Di antara kekhasannya adalah bahwa hukum bisnis dalam Islam yang diperbolehkan ya ini menjadi dasar atau pada dasarnya ya bisnis dalam Islam itu semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagaimana dalam sebuah kaidah dikatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi dia bukan pendahuluan tapi mengawali untuk masuk kepada praktek bisnis yang dibolehkan, yang kontennya adalah bicara tentang prinsip hukum ya, prinsip hukumnya itu. Jadi nggak perlu pakai A lagi, langsung ke yang yaudah yang dibolehkan, yang dilarang, berarti hanya A dengan B saja gitu ya. Oke, yang kelima, etika pelaku bisnis ke pelaku bisnis, agak sedikit mengganggu kata-katanya, etika pelaku bisnis dengan pelaku bisnis yang lainnya. Etika perusahaan dengan pekerja, berarti kalau pekerja bukan pelaku bisnis
ya kan? Kemudian juga etika pekerja dengan perusahaan, etika perusahaan dengan pelaku usaha yang lainnya. Nah, ini berarti tentang persaingan dan sebagainya gitu ya. Tapi agak sedikit etika pelaku bisnis ke pelaku bisnis yang lainnya. Nah, ke pelakunya itu karena isinya itu di bawahnya kan dia pekerja. Kalau pekerja kan bukan pelaku bisnis gitu ya. Nah, kalau dia mau fokus kepada pekerja dan juga pelaku bisnis yang lainnya, berarti etika pelaku bisnis Islam ya dengan pekerja dan apa namanya atau dan mitra bisnisnya atau dengan sesamanya gitu bisa juga. Jadi ada tambahan untuk karena dia bukan hanya pelaku bisnis tapi juga jadi atau kalau seperti ini etika pelaku bisnis Islam ya dengan atau kepada atau ke pekerja dan pelaku bisnis yang lainnya karena ada pekerjanya di situ ya etika perusahaan dengan pekerja etika pekerja dengan perusahaan nah gitu baru etika perusahaan ya tapi kalau bisa yang A itu bisa ke B yang B itu bisa ke A gitu maksudnya etika pekerja kepada perusahaan udah selesai baru etika perusahaan dengan pekerja gitu ya baru etika perusahaan dengan pelaku usaha lainnya jadi pekerja dulu baru perusahaan gitu ya oke nomor 6 tanggung jawab etika sosial perusahaan etika bisnis Islam ya ini masuk ke hibdul bi'ah berarti ya jadi tanggung jawab nah ini tanggung jawab dengan etika sosial jadi sebenarnya di etika sosial sendiri dia sudah ada tanggung jawab sebenarnya jadi agak sedikit rancu ketika ngomongin tanggung jawab etika ya etika sendiri itu adalah bagian dari ya tanggung jawab artinya moral atau bisa adab atau akhlak gitu kan ya. Nah, etika itu. Nah, etika sosial berarti terkait dengan bagaimana perilaku, bagaimana adab, bagaimana akhlak kita terhadap masyarakat. Di sini kan sosial gitu ya. Sosial dan lingkungan ada tambahannya tuh. Karena sosial itu biasanya manusia gitu ya. Sementara di sini tuh ada kemarin disebutkan ada binatang, lingkungan alam, kemudian masyarakat umum. Jadi kalau saya lebih senang di sini diganti dengan etika sosial dan lingkungan perusahaan Islam gitu ya. Itu lebih menarik. Jadi tanggung jawabnya nggak usah disebutkan karena ya etika itu pertama dia ada adabnya di situ, otomatis itu ada tanggung jawab dia. Kemudian yang kedua bahwa yang kalau dikaitkan dengan etika sosial berarti bagaimana ya perusahaan atau dia sebenarnya bukan hanya perusahaan tapi juga pelaku usaha juga. Ya nanti bentuknya terwakil dengan perusahaan dengan ya tadi dengan lingkungannya, tidak membuang limbah sembarangan, gitu. Kemudian terhadap binatang juga gitu otomatis di situ. Kemudian juga terhadap masyarakat. Nah, nanti masyarakat umum di sekitar perusahaan itu. Jadi usulan saya tanggung jawab ini dihilangkan, kemudian langsung ke etika sosial dan lingkungan perusahaan. Ya, perusahaan boleh, tapi kalau mau tambah Islam juga boleh gitu ya. Kemudian yang terakhir ada etika pengawasan pasar dalam Islam. Ya, ini ada lembaga wilayatul hisbah, etika pengawasan. Kalau pendapat saya sih, kalau mau bagus ya nggak usah pakai etika gitu ya, langsung saja karena kalau pengawasan itu dia bukan etika tapi dia kebijakan gitu ya. Atau kalau mau bisa pakai wilayatul hisbah atau lembaga hisbah sebagai pengawas pasar dalam Islam. Nah, di situ sebenarnya dia bukan etika secara individual perusahaan tapi hisbah itu pengawasan itu adalah perilaku, tindakan dan juga lebih tepat itu kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen gitu ya untuk melindungi masyarakat secara umum yang ada di pasar tersebut. Nah, kalau kita ngomongin pasar itu kan sekarang bukan hanya pasar tradisional, bukan hanya pasar yang real tapi pasar abstrak juga gitu kan ya. Ada bursa saham, ada bursa efek gitu ya. Kemudian juga ada pasar komoditas, ada komoditas juga ada, kemudian juga yang berjangka, kemudian saya lagi nulis itu tentang pasar uang gitu ya. Nah itu kan banyak juga nggak cuma pasar secara real. Jadi Al-Hisbah sebagai lembaga pengawas pasar dalam Islam nggak usah pakai etika. Oke kita lihat di pendahuluannya sedikit. Masih ada waktu 2 menit lagi. Tadi ya dalam itu jangan di awal gitu ya langsung aja. Dalam Islam bisnis dalam Islam merupakan bagian dari muamalah gitu. Jadi
agak gatal memang saya itu biasa itu. Jadi jangan menggunakan kata sambung dalam Islam bisnis gitu. Jadi langsung aja bisnis dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa 9 pintu. Nah, ini yang agak sedikit menarik nih. Jadi gini, agak sedikit ke konten ini ya, Pak Arafah punten, mohon maaf nih, tabe kata Sulawesi. Jadi gini, di apa? Di paragraf pertama atau di awal kan ngomongin gini, bisnis diganti dengan kata-kata saya ya, bisnis merupakan bagian ya, merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan oleh Nabi, gitu kan ya, yang dibolehkan. Tetapi kemudian dia kok kemudian mengatakan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa 9 pintu rezeki itu terdapat dalam bisnis. Itu kalau menurut saya jaka sembung pergi umroh gitu ya, nggak nyambung bro katanya gitu. Jadi ngomongin tentang muamalah yang dibolehkan, kok kemudian mengutip hadis tentang 9 pintu rizki ya gitu. Padahal kalau mau ya dibolehkan bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasannya ada sebuah riwayat gitu ya, namanya al aslu fil muamalah al ibahah gitu ya, walaupun itu kemudian yang lebih tepatnya menjadi kaidah fikih. Kenapa? Karena ya logikanya itu pertama ngomongin tentang dibolehkan, kok kemudian ngomongin tentang ini, walaupun bisa bisa dibantah juga ya, maksudnya kan Islam itu mengatur masalah muamalah, jadi dibolehkannya agak dihilangkan gitu ya, mengatur masalah muamalah, tapi mengatur masalah muamalah yang dibolehkan, kemudian yang dikutip kok hadis tentang 9 pintu rizki itu. Nah, itu agak sedikit ke konten, tapi nggak apa-apa juga sih kalau punya argumentasi lanjut terus gitu ya. Nah, ini pedagang sehingga Islam menuntun ya, sehingga Islam menuntun umatnya untuk tidak melupakan etika. Nah, itu juga sama tuh. Jadi ya tadi nggak nyambung aja gitu. Saya ulang lagi nih. Penulis mengatakan bahwasanya Islam merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan. Kemudian mengutip hadisnya tentang 9 pintu rizki, nggak nyambung tuh. Kemudian ketika ngomongin 9 pintu rizki, langsung mungkin dia agak jauh gitu ya, baru ngomongin tentang Islam menuntun umatnya untuk tidak melupakan etika yang mengikat setiap pelakunya ketika melakukan setiap aktivitas tak terkecuali bisnis yang dijalankan. Nah, mungkin seharusnya ketika gampang saja sih, tinggal ditambahin kalimat saja, umpamanya saya ganti kalimatnya ya. Bisnis dalam Islam merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya menyatakan bahwasanya semua bisnis itu asal dari bentuk muamalah, asal dari bentuk bisnis itu adalah boleh kecuali ada larangan ya. Nah, kaitan dengan bahwa adanya larangan tentu saya terkait dengan adanya ayat Al-Quran atau hadis yang melarang dari bisnis atau jenis bisnis tersebut. Nah, baru kenapa kemudian bisnis ini diperbolehkan dalam Islam? Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa 9 pintu rizki itu diantaranya adalah dengan bisnis atau perniagaan. Sehingga perniagaan dalam Islam menjadi satu hal yang secara tidak langsung sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Tetapi dalam bisnis atau dalam bisnis Islam ya berbeda dengan sistem bisnis yang lainnya. Kenapa? Karena bisnis dalam Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, bukan hanya juga untuk keuntungan yang sifatnya itu duniawi. Di sana ada etika, ada aturan yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti oleh umat Islam. Jadi ngurut gitu. Jadi nggak loncat-loncat gitu. Oh, ini kan kemarin udah kita bahas ya. Watamponen lulusan 2021. Mohon maaf Pak Arafah ya, ini hanya belajar saja kita bareng-barang gitu ya. Oke, kita lihat terakhir 2 menit lagi. Kita lihat ke bawahnya. Itu kata-katanya kan kemarin saya bilang kata-katanya di pendahuluannya ditambah sedikit gitu ya, ditambah sedikit gitu. Nanti kalau untuk sinopsis pakai kata-kata yang agak sedikit cetar membahana gitu, ada yang sedikit menggelegar gitu, ada yang oh begini gitu ya, kan jadi unik gitu, jadi unik gitu. Contohnya terkait dengan umpamanya tentang etika bisnis dalam online atau e-commerce gitu ya, e-commerce tentang dropship by reseller by dropship umpamanya, di situ juga kan ada etika gitu, ada aturannya. Oke, boleh lihat ke bawah lagi.
Yang berikutnya di bawahnya. Nah, itu tadi Udah, kayaknya di bawahnya lagi udah habis ya? udah habis sampai sini, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Muhammad Arafah. Saya yakin ini akan bagus dan yang paling penting memang ya ditulis dulu aja gitu. Jadi kalau masukan-masukan saya itu sebagai sebagai sedikit pedoman untuk berarti kayaknya mungkin cukup bagus. Tapi kalau memang udahlah jalan terus saja yang itu saya dulu tulis itu juga nggak apa-apa. Nanti di final editing, di final session itu nanti kita akan tahu oh ternyata memang kayaknya lebih sistematisnya itu begini gitu sehingga orang baca itu juga enak gitu dan biasanya karena buku etika bisnis dalam Islam ini cukup banyak juga gitu ya jadi saya biasanya lihatnya itu di Google Book ya teman-teman semuanya yang menulis buku yang non fiksi ada Bu Ani enggak ya Bu Ani itu temanya itu harus kronologis mengalir ada Bu Retno kemudian dari Pak Arafah kemudian Abah Agung juga boleh ya kemudian ada Pak Imatul Himad juga boleh Pak Saharudin juga boleh jadi boleh buka Google Book kemudian cari judul buku yang sama dan yang kita perlukan itu hanya daftar isinya saya biasa seperti itu jadi ketika saya menulis buku itu saya akan kumpulkan ada berapa sih buku yang memiliki tema yang sama atau judul yang sama bahkan gitu ya. Ketika saya menulis buku tentang hukum bisnis Islam itu saya kumpulkan ada sekitar waktu itu ada 4 buku ya, ada 4 buku yang judul itu sama persis hukum bisnis Islam. Ada yang hukum bisnis syariah. Itu saya bandingkan, saya copy dari Google Book itu, di Google Book itu di daftar isinya oke, ini ngomongin ini. Jadi urutannya itu. Sama seperti kemarin kalau yang untuk buku Bu Retno itu di RPS ya, di RPS itu. Nah, jadi dari beberapa buku itu di Google Book itu kita lihat daftar isinya, kemudian kita lihat, kita pahami, oke ini buku A itu begini, buku B begini, buku C itu begini. Saya ada sedikit pertimbangan untuk melihat itu, tetapi kemudian lebih kuatnya adalah outline yang kita buat dan karena itu adalah milik kita. Jadi kalau tadi ngomongin tentang etika bisnis, ya berarti pertama itu ngomongin ini dulu dong, definisi dulu dari etika bisnis, ya. Nah setelah etika, setelah ngomongin etika juga, termasuk juga sumber dari etika bisnis, ya. Kemudian juga bagus lagi ketika ada contoh-contoh real dari pelaksanaan etika bisnis, baik itu di masa Nabi, masanya Khalifah Umar bin Khattab atau mungkin setelahnya, gitu ya. Termasuk mungkin etika bisnis yang banyak beredar, yang banyak di masyarakat, yang merupakan bagian dari etika bisnis Islam, gitu ya. Nah, kemudian di entrepreneur Abah Agung juga sama. Jadi di sana itu bagaimana sebenarnya pertama itu yang membangun jiwa entrepreneur, memotivasi secara eksternal dengan internal, kemudian juga untuk memotivasi ini kan biasanya ada manfaat. Nah, manfaatnya itu bisa manfaat yang sifatnya itu duniawi, keuntungan, kemudian juga yang ukhrawi juga disebutkan juga. Nah, baru kita oke, ini bukunya agak unik lah, beda dengan yang lain sehingga orang mau baca, tertarik dan yang paling penting zaman sekarang itu adalah literasi for empowerment ya. Jadi literasi untuk pemberdayaan. Jadi kalau tadi bukunya Pak Muhammad Arafah itu tentang etika, maka literasi yang memberdayakan itu adalah ketika buku itu dibaca orang kemudian dipraktekkan dalam bisnis mereka. Kalau Abah Agung berarti buku itu dibaca kemudian ternyata melahirkan banyak sekali entrepreneur. Nah, kalau Pak Saharudin berarti kalau tadi di Tata Negara berarti buku itu dibaca, kemudian minimal pada level memahami tata negara yang ada di Indonesia. Ada Bu Heni di sini yang di ujung itu, ya ketika membaca buku Sang Pendamping itu, kemudian orang itu akan termotivasi, tergerak untuk menjadi seorang pendamping. Nah, itu ya. Terus kalau Bu Paruhimat, Pak Imatul Himad juga sama. Ketika buku itu ada dibaca, dia akan ikuti dari awal Ramadan sampai selesai. Ya, kemudian ada Ibu Wani. Ketika bukunya Ibu Wani itu dibaca, orang itu akan yang pertama itu mungkin tersentuh.
kemudian dia akan muncul rasa syukur, ya, kemudian dia juga akan tergerak untuk memberikan support, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada teman-temannya atau mungkin orang-orang di sekitarnya yang mengalami depresi, atau mungkin ketika itu dibaca oleh orang yang sedang atau sedang mengalami depresi, dia sudah menyiapkan mentalnya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya bacaan biasa, bukan hanya literasi yang hanya deskriptif, tetapi literasi yang memberdayakan. Ya, bukan memperdayakan, tetapi memberdayakan. Kalau memperdayakan banyak sekali judulnya, keren banget judulnya gitu ya, bagus banget bukunya itu, covernya bagus, kemudian layoutnya juga bagus, judulnya juga sangat bikin orang penasaran, tapi pas dibuka dalamnya ya biasa aja gitu ya, nggak ada nilai kebaruannya, dan apalagi banyak yang copy paste gitu ya, ada yang sebagian itu. Nah, itu namanya memperdayakan. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 10 menit lah Mbak Ika untuk yang bertanya kali bisa, atau mungkin saya karena banyak ngomong kali ya, yang bertanya jarang. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Misno. Sudah ini sih Pak untuk materi atau bahan-bahan penulisan dari peserta. Udah habis ya? Ya, tinggal tanya jawab aja Pak. Ya, oke. Kita kasih waktu 10 menit ya. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau Silakan. yang mau didiskusikan. Biasanya agak-agak bingung kalau mau nanya apa gitu ya. Ya, tapi silakan. Ada yang mau bertanya? Atau belum biasa? Atau mungkin kita perlu tanya kayaknya Mbak Ika. Kadang-kadang memang perlu di... Ya, kita tanya, saya tanya dulu tapi ya. Sudah dibahas. Kita hitung sampai 10 kali Mbak Ika yang mau nanya gitu. Kalau nggak ada yang nanya, kita tanya. Karena saya pengen ya program ini betul-betul ya ada hasilnya gitu ya, ada hasilnya. Bahkan kalau setuju yang tadi saya katakan itu, nanti ada challenge tambahan. Wah, belum apa udah challenge gitu ya. Tapi ini menarik juga untuk kita gitu. Jadi kalau sepakat nih Mbak Ika, jadi nanti di akhir atau dari sekarang gitu ya, nanti setiap peserta itu diwajibkan, kata-katanya wajib ya, tapi orang hukum kayak Pak Daming, wajib nih berarti harus nih. Jadi diwajibkan setiap peserta itu untuk menulis minimal 3 halaman, ya, 3 halaman sampai terserah berapa, tapi jangan sampai lewat 10 lah ya. 3 halaman, judulnya itu adalah atau temanya adalah kenapa saya harus menulis. Nah, gitu. Atau mungkin saya biasanya nyebutnya dengan write for the eternity, menulis untuk keabadian. Jadi itu hanya esai biasa saja. Nah, kalau sudah selesai 3 halaman lebih gitu ya, kemudian kita akan kumpulkan dan kita akan jadikan buku, dan itu free ya, kita akan terbitkan ya, saya akan terbitkan sendiri dengan ini biaya saya. Kemudian ya itu jadi kenang-kenangan bahwa kita pernah ada di grup untuk menulis ini. Nah, nanti ada oase wisatanya di sana gitu. Ya, kayaknya sih itu kalau setuju, tapi saya pikir kalau setuju ya keren juga gitu. Jadi kita betul-betul ada manfaatnya gitu. Jadi kenapa kita menulis, atau menulis untuk keabadian, atau mungkin seperti buku saya dengan teman-teman itu, yaitu motivat tulis. Jadi motivasi untuk menulis. Nah, itu juga luar biasa gitu ya. Tadi yaudahlah, kayaknya nanti kalau ada yang nanya boleh raise hand atau mungkin di kolom. Ya, Ibu Wani sudah, Ibu Retno sudah, kemudian Pak Arafah sudah, Mbak Agung belum ya, ditunggu ya. Ininya Pak Imad juga ditunggu. Kalau mau datang ke rumah juga silahkan gitu ya. Pak Saharudin, wah semangat sekali ditunggu Pak Dokter nih ya. Ibu Heni juga nanti mungkin kalau itu bisa di kampus juga ngasih mau di print dulu, atau mungkin tanya-tanya boleh. Yang pasti sang pendamping ini luar biasa, nanti fotonya Ibu ya di covernya itu di depan gitu lagi jalan gitu ya, dilihat dari samping atau dari belakang gitu kan unik gitu, atau lagi megang apa, atau mungkin kalau foto-foto etnografer itu dia foto di tengah suku-suku terasing gitu ya. Saya juga pernah foto di Baduy itu, di tengah-tengah orang Baduy itu ya,
kita seperti hidup di abad ke-15 gitu ya. Nah, itu juga menarik juga gitu ya. Jadi mohon secepatnya dan kalau bisa sebelum hari Kamis berarti ya, waktunya pendek sekali. Minimal satu bab dulu saja lah, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau memang nggak bisa itu coba satu atau 3 halaman yang terkait dengan outline-nya itu, baru nanti kita akan bahas satu-satu gitu. Oke, oh, nggak ada ya? Wis, luar biasa. Terima kasih, Pak Dokter. Mungkin lagi sibuk kali ya. Saya juga sibuk juga nih, ada akreditasi. Kemarin bantuin bikin tesis, tadi baru selesai. Kemudian kemarin lagi bantuin disertasi. Kemudian ada dari Kementerian Keuangan, buku juga minta di layout cover dengan diterbitkan gitu ya. Ada satu profesor dari Bandung juga, dia minta dibantuin untuk ngedit bukunya juga gitu ya. Ada teman dari IPB juga, kemarin sudah hampir selesai, belum ini juga ada yang dari Unisba juga. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kalau teman-teman ada kosong boleh bantuin juga itu proyek-proyek saya itu di penulisan ini. Baik, gimana Mbak Ika? Iya, Satu aja pertanyaan deh, satu aja deh kita kasih. boleh ya. Mungkin barangkali tadi kan ada Ibu Retno kan ada pembahasan tuh Pak, bukunya hampir mau sudah lengkap tuh Pak, udah kita komentari sama Pak Dr. Misno, barangkali ada diskusi mungkin yang mau disampaikan, barangkali Ibu Retno. Ini sih Pak Misno tadi kan sempat dikasih saran untuk mencari yang era tahun 2000 ya Pak ya, perkembangan manajemen. Nah, itu kalau saya misalkan saya cari dari satu penulis buku, ternyata perkembangannya kan lebih detail ya Pak ya. Ya, Nah, betul, kalau mau betul. saya cantumkan itu sah-sah saja. Nanti kalau terus ditulis bagan ini sumber siapa gitu atau tahunnya saya tulis, cuman saya desain gambarnya sendiri, boleh apa harus mencantumkan si penulis gitu, Pak? Seperti Bu Nani tadi. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau umpamanya idenya itu murni dari buku seseorang, dari buku seorang penulis, itu sebaiknya memang dicantumkan referensinya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tapi kalau umpamanya ada modifikasi, ya tidak perlu disebutkan di teks, body text gitu ya, tidak perlu disebutkan di teks buku itu, tapi nanti hanya dicantumkan di daftar pustaka gitu ya. Jadi ada dua itu. Kemudian kalau umpamanya ternyata ide itu tadi memang informasi terlalu banyak, terlalu detail gitu ya, kemudian kita ringkaskan ya kalau ringkasannya tadi kalau umpamanya dia tidak signifikan ya sebaiknya dicantumkan. Tapi kalau signifikan, apalagi nanti membuat tabel sendiri, membuat umpamanya smart chart sendiri gitu, itu ya tidak perlu kita sebutkan. Berarti itu adalah ide dan gagasan dari atau sumber dari ide gagasan penulis gitu, atau ya ini adalah sumber umpamanya koleksi pribadi gitu. Kalau gambar biasanya itu kan, jadi kalau itu ya ide penulis gitu aja gitu. Tapi kemudian yang menarik juga, jadi jangan juga merasa aduh ini kayaknya buku saya banyak banget kutipan orang gitu ya, tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu gitu ya. Cuman tadi syaratnya ketika ngutip itu jangan kutipan semuanya, kita nggak ada gitu ya. Jadi kalau semakin sebenarnya buku itu kan sebenarnya kutipan kan begini, kutipan itu pertama itu menguatkan ide dan gagasan kita, ya mensupport dari ide dan gagasan kita, atau mungkin kita mengutip itu karena bertentangan, karena kita untuk membandingkan gitu. Jadi bukan semua hal gitu kemudian ada kutipannya, salah juga gitu ya. Ini berarti kutipan punya orang semuanya gitu ya. Tapi kalau mamanya dia, jadi polanya itu kutipan ide kutipan pendapat penulis atau kutipan dua baru pendapat penulis. Nah, seperti itu polanya itu. Jadi lebih bagus. Kemudian juga kutipan juga tadi diusahakan itu biasanya itu ya janganlah kita ngambil referensi yang mohon maaf gitu ya, mungkin dia hanya sarjana atau S1 gitu ya. Masa kita masih ngambil skripsi mahasiswa gitu ya. Kemudian juga dari sisi penulis juga ya lihatlah rata-rata ya walaupun tidak ukuran gitu, tapi ya untuk standar bahwa untuk referensi penulis apalagi teks buku untuk mahasiswa minimal ya dia itu doktor lah gitu ya. Kalau S2 biasanya ada
lihat di background-nya apakah dia praktisi atau memang dia expert di situ. Karena ada, apalagi sekarang itu ya, banyak sekali buku-buku itu dengan adanya indie publisher ini, itu semua buku. Kemarin tadi saya telepon itu teman yang di Pustaka Bintang itu, ternyata sekarang prosesnya itu sekitar 4 pekan, sebulan itu baru selesai. Ya kalau saya bikin sendiri, saya ini sendiri nyetak itu cuman 2 pekan. Jadi agak cukup lamanya sebenarnya sesuatu yang menggembirakan juga, artinya booming untuk terbitan buku itu luar biasa, tetapi kemudian ya nanti pasar yang akan menyeleksi. Tadi contohnya banyak sekali buku-buku yang judulnya bagus-bagus tapi ternyata dia ditulis umpamanya S2 gitu ya. Ada juga yang S1 yang berani nulis juga gitu. Nah, yang S3 sendiri juga nggak semua juga bagus gitu, karena bahkan bukan cuma S3 gitu ya, yang ada yang guru besar juga tulisannya itu ternyata ya saya bisa katakan nggak bagus gitu. Nggak bagusnya apa tadi? Dari sisi sistematika, kemudian kedua dari sisi referensinya, dari sisi kutipannya, termasuk ide-ide gagasan gitu. Karena saya banyak kenal guru besar, khususnya di Bandung itu, ya di Jakarta juga ada beberapa gitu ya, sehingga kemudian ternyata ya guru besar itu kadang tidak menjamin juga bahwa dia itu mampu, apalagi yang doktor gitu ya. Banyak dokter-dokter itu yang ya mereka tuh udah, mohon maaf ini ya, lulus tapi ketika udah lulus ya sudah nggak riset lagi, udah nggak penelitian lagi, udah nggak nulis lagi gitu ya. Akhirnya kemudian ya wajar akhirnya kemudian mandek gitu. Dia cuman ngajar saja, tapi ngajar sendiri kadang referensi yang dipakai itu referensi yang dipakai itu adalah referensi yang dia gunakan atau yang dia diajarkan oleh dosennya. Akhirnya ya tidak ada perkembangan dari ilmu pengetahuan. Jadi dengan menulis ini, seperti saya katakan di awal itu, menulis itu adalah kita kuliah kembali, kita belajar kembali. Jadi Bu Wani umpamanya coba baca beberapa referensi itu di awal itu, dia polanya itu begini, atau tadi boleh baca buku saya yang pandemi COVID-19 itu campur aduk sih semuanya itu. Ibu Retno juga sama, tadi ditambahkan dengan beberapa referensi. Muhammad Arafah juga ide dan gagasan itu nanti lebih dipertajam. Abah Agung kita tunggu ya untuk entrepreneurnya nih ya. Kemudian Pak Imad ditunggu juga, Pak Dr. Daming juga ditunggu, Ibu Heni nggak ada suaranya, nanti kita bisa komunikasi. Jadi tetap menulis ya, ketika ada hambatan maka kemudian coba untuk bagian yang lainnya, ini kayaknya enak nih bagian ini saya tulis dulu nggak apa-apa, atau mungkin udahlah saya langsung penutup aja deh, atau mungkin sekadar, saya juga kadang itu sekadar itu awalnya itu kemarin saya bantuin disertasi di UIN Jakarta gitu ya, padahal saya UIN Bandung gitu ya. Nah ketika di UIN Jakarta tuh ya udahlah, saya jadi pertama itu nanti untuk Bu Retno dengan siapa tadi ya, semuanya juga ya Bu Nanik itu. Jadi kadang itu kita nggak punya ide gitu ya, tapi ya udah berarti saya ngedit aja gitu. Nah ketika ngedit itu pelan ngedit gitu bahasa gitu ya, nah itu dia akan nyambung, akan moodnya itu juga akan masuk, kesini, udahlah langsung tulis saja. Nah seperti itu juga menjadi tips trik untuk kita menulis gitu. Jadi pertama hanya ngedit saja tulisan, kemudian dibaca lagi, dan saya kemarin katakan bahwa disertasi saya yang 500 halaman itu, saya satu hari itu lebih membaca itu lebih dari 10 kali gitu ya. Jadi total itu lebih dari 100 kali saya baca ulang, perbaiki lagi. Tapi justru itu memang, jadi ketika ujian tertutup kemudian terbuka itu udah di luar kepala semuanya gitu ya, bukan di disertasinya, memang betul-betul udah hafal gitu ya. Jadi enaknya seperti itu. Nah nanti ketika Ibu Wani ya, yang datang di sini Ibu Wani gitu, ketika menulis itu sampai menangis gitu. Saya pernah gitu menangis, atau mungkin kadang ketawa sendiri gitu ya. Nah itu yang unik jadi penulis. Kalau Ibu Retno ketika membaca itu kita ulang lagi, ngedit lagi itu udah, pokoknya tadi manajemen keuangan itu di luar kepala. Pak Arafah juga sama, ternyata ini maksudnya etika bisnis. Kemudian ketika menemukan satu ayat, satu kaidah, satu hadis tentang etika bisnis, itu saya senang banget gitu. Kita bisa senang banget, ternyata ini ya nyarinya gitu. Abah Agung juga, ketika banyak pengusaha, ini salah satu dari pemberdayaan dari buku saya nih. Pak Imad juga sama, Ramadan ini, Pak Daming juga sama, dan Bu Heni. Oke, terima kasih. Itu dari saya sekaligus closing statement. Silahkan ditutup, Mbak Ika.
Terima kasih Bapak Dr. Misno beserta Bapak Ibu peserta sesi 5 ini. Saya cuma menyimpulkan Pak, tadi mengutip dari informasi dari Pak Misno, bahwa di akhir diwajibkan untuk menulis 3 halaman dengan temanya kenapa saya harus menulis. Nanti detailnya saya coba sharekan di grup supaya untuk merimain Bapak Ibu. Nanti di akhir ketika semua peserta mengumpulkan 3 halaman masing-masing tadi, kita jadikan satu buku, begitu ya Bapak Misno? Ya, betul. Atau sebenarnya nggak mesti akhir, dari sekarang pun boleh gitu. Ya, baik, nanti kita coba kami untuk remind di grup tugas ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semakin semangat, minimal 3 halaman dulu, dan untuk personalnya masing-masing, untuk buku masing-masing, begitu ya Bapak Dokter? Ya, nanti insya Allah saya kirimkan contohnya yang spiritual writing insya Allah. Mudah-mudahan ada yang saya baca. Baik, alhamdulillah malam ini ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di sesi berikutnya di sesi 6 di hari Kamis tanggal 25 Maret. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Keep writing. Semuanya semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.